Fava Fufu News, program menarik pilihan Anda. Selamat pagi para pendengar Fava Fufu News. Anda tengah mendengarkan siaran berita yang penuh informasi, hiburan, dan tentunya dengan kejutan-kejutan yang seru. Saya, Khair Ilmuwan, dan rekan-rekan siap menemani Anda selama beberapa jam ke depan dengan berita terbaru, cerita yang menarik, dan segmen-segmen yang tak hanya mengedukasi tapi juga menghibur. Jadi, pastikan tetap bersama kami di Fava Fufu News karena kami siap membawa Anda lebih dekat dengan dunia yang penuh warna. Check it out. Jakarta, 29 November 2024, Saipul menerima dukungan politik dari dua tokoh besar, Subtrianto dan Mulyo, untuk maju dalam Pilkada Hokage Barat 2024. Dukungan ini telah menjadi sorotan publik dan menambah ketatnya persaingan dalam Pilgub mendatang. Sementara, sebagian besar pihak menyambut positif. Tidak sedikit juga yang mempertanyakan kecocokan Saipul untuk memimpin Hokage Barat. Dukungan pertama kali disampaikan oleh Subtrianto yang juga Presiden Hokage kelima. Menurut saya, Saipul adalah pemimpin yang telah terbukti sukses sebelumnya. Dengan kemampuan dan pengalaman memimpin, saya yakin dia bisa membawa Hokage Barat ini menjadi lebih baik. Kata Subtrianto dalam konferensi pers di HCC pagi ini. Tak lama setelah itu, mantan Presiden Hokage keempat, Mulyo, yang dikenal sebagai politisi dengan pengaruh besar, turut memberikan dukungan penuh. Saya percaya Mas Saipul memiliki rekam jejak yang jelas dalam membangun Hokage Barat. Karena daerah ini membutuhkan pemimpin yang bisa bekerja keras dan memiliki visi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah besar seperti kemacetan dan banjir. Menanggapi dukungan tersebut, Saipul menyampaikan rasa terima kasihnya dalam wawancara eksklusif. Saya merasa sangat terhormat dan berterima kasih tentunya atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Subtrianto dan Bapak Mulyo. Ini adalah amanah besar yang harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Terkait dengan fokus programnya, Saipul menekankan bahwa mengatasi masalah infrastruktur dan kemacetan Hokage Barat akan menjadi prioritas utamanya. Saya ingin Hokage Barat menjadi kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan memberikan ruang bagi seluruh warga. Transportasi publik dan pengelolaan ruang kota yang lebih baik serta pengurangan suara klakson akan menjadi kunci untuk mewujudkannya. Dukungan Subtrianto dan Mulyo membuat Saipul menjadi kandidat kuat dalam Pilkada Hokage 2024. Namun, dukungan ini juga memicu beragam reaksi dari pengamat politik. Dr. Arif Setiawan, seorang pengamat politik dari Universitas Nasional Hokage, melihat dukungan ini sebagai langkah strategis. Dukungan dari dua tokoh besar tersebut dapat memberikan Saipul posisi yang sangat menguntungkan. Kedua tokoh ini memiliki basis massa yang besar yang akan memberikan dukungan politik yang kuat. Dengan pengalaman dan kinerja baik sebelumnya, saya yakin Saipul berpotensi besar memenangkan Pilkada Hokage Barat. Namun, tidak semua pihak setuju dengan pencalonan Saipul. Aktivis sosial Andi Wijaya yang juga mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini menyatakan keprihatinannya. Meskipun Saipul ini memiliki catatan yang baik ya sebelumnya, tapi Hokage Barat ini memiliki karakteristik yang berbeda. Masalah utama seperti kemacetan, banjir dan ketimpangan-ketimpangan sosial bukan hanya soal pengalaman memimpin daerah. Nah, saat ini kita dan teman-teman itu membutuhkan pemimpin yang lebih berani untuk melakukan perubahan struktural, tentunya yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar melanjutkan kebijakan yang ada. Kritik lain juga datang dari beberapa pengamat yang mempertanyakan kemampuan Saipul dalam menghadapi masalah Hokage Barat yang lebih kompleks. Sebagaimana pendapat Dr. Amira. Ini adalah daerah dengan dinamika yang sangat berbeda. Aku pikir kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar memahami akar permasalahan kota ini. Aku khawatir bahwa pendekatan yang digunakan Mas Saipul selama ini lebih cocok untuk daerah yang lebih luas. Selain itu, aku mempertanyakan tentang netralitas aparat yang menguntungkan salah satu pihak.
Dukungan yang diterima Saipul ini memberi sinyal bahwa ia menjadi salah satu calon gubernur yang patut diperhitungkan dalam Pilkada Hokage Barat 2024. Meski demikian, berbagai kritik dan tantangan tetap akan menguji seberapa besar kemampuan Saipul untuk menangani persoalan kompleks saat ini. Bagaimanapun, dengan dukungan politik yang kuat, Saipul semakin mendapat sorotan dan menjadi kandidat yang layak untuk diperhatikan oleh publik dan partai politik yang berkepentingan. Itulah salah satu berita hangat kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita menyediakan berbagai hal yang menarik. Cekidot. Jakarta, 29 November 2024. Merupakan kota yang tidak pernah tidur. Memang terkenal dengan segudang pesona dan kemacetan. Seakan semua sudah menjadi bagian dari kehidupan. Kemacetan di ibu kota menjadi hobi baru bagi para pengendara. Tak ada lagi yang terkejut ketika jam 8 pagi tiba dan kendaraan mulai berderet bak antrian tiket konser di stasiun KRL. Bahkan banyak sekali yang mulai mencintai momen-momen ini dengan menyebutnya sebagai quality time bersama kendaraan kesayangan mereka. Salah seorang warga Jakarta, Tommy Pratama, mengungkapkan pandangannya dengan nada yang santai. Macet itu kayak teman lama sih yang gak diundang. Tapi ya saya sekarang malah nikmatin aja gitu waktu di mobil. Ya, kadang sambil dengerin podcast atau nonton video-video lucu gitu. Seenggaknya saya nggak kesel lagi lah sama macet ini. Berikut merupakan pendapat Tommy yang tampak lebih rileks meski mobilnya sudah terjebak di tengah macetnya Jakarta Selatan. Namun, meskipun Jakarta semakin dikenal dengan kemacetan yang sudah seperti saudara kembar bagi keluarganya, ada harapan baru nih. Pemerintah DKI Jakarta kini tengah gencar mengembangkan sistem transportasi umum yang lebih efisien. Salah satunya adalah Jaklingko, yang merupakan sistem transportasi terintegrasi yang digadang-gadang akan menyelamatkan Jakarta dari kebiasaan menambah lama perjalanan hanya untuk mencari parkir. Jaklingko itu seperti kunci untuk membuka pintu kemajuan Jakarta. Bayangin, hanya dengan satu kartu, kita bisa pindah moda transportasi tanpa ribet. Mulai dari bus Transjakarta, KRL, sampai angkot. Semua jadi satu. Kayak all you can eat. Cuman ini bedanya all you can ride. Berikut tadi merupakan ujar Tono, seorang pekerja kantoran yang mengaku sudah beralih ke Jaklingko untuk menghindari stres karena parkir mobil. Namun, meskipun sistem Jaklingko ini menawarkan solusi, ada juga yang masih merasa janggal dan gagal move on dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi. Saya sih masih suka naik mobil pribadi, lebih fleksibel aja gitu. Tapi saya juga penasaran sih, kalau naik Jaklingko bakal lebih cepat gak ya? Atau sama kayak KRL yang penuh? Tapi ini bus juga penuh. Memang, meskipun harapan untuk kemacetan Jakarta berkurang lewat Jaklingko, jalan menuju perubahan ini masih sangatlah panjang. Namun, bagi warga Jakarta, ada sedikit hiburan di tengah kemacetan yang tak terelakkan. Ketika terjebak macet, kita selalu punya pilihan untuk menjadikan waktu itu sebagai momen santai. Siapa tahu, Anda bisa menemukan hobi baru, seperti menghitung jumlah kendaraan yang melanggar lampu merah. Jakarta, 29 November 2024. Jakarta kembali dilanda banjir, tapi kali ini bukan hanya air yang naik, tetapi juga tingkat kreativitas warga dalam menghadapi genangan yang lebih tinggi dari biasanya. Sepertinya, banjir ini mengubah kota menjadi arena olimpiade renang dadakan, lengkap dengan lomba selam dan gaya bebas ala Jakarta Style. Pagi tadi, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, sebagian warga pun terkejut saat mendapati rumah mereka hampir terendam. Tidak hanya itu, jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan, kini berubah menjadi kolam renang besar. Tak ayal, beberapa orang pun mengambil kesempatan untuk berlatih gaya bebas. Banjir kayak gini nggak mau rugi dong, harus manfaatin. Lagian siapa tahu bisa dapat juara di Olimpiade renang tahun depan. Kata Budi, seorang warga yang sedang asyik berenang di depan rumahnya. Di beberapa titik banjir, warga yang sudah terjebak di jalanan pun memilih untuk mencicipi pengalaman baru. Seorang pengendara motor yang tak bisa melaju karena air yang semakin tinggi, malah berfoto dengan latar belakang banjir. Lumayan juga nih buat konten, siapa tahu jadi viral kan? Ujar Dedi sambil memamerkan hasil fotonya yang sudah diunggah ke media sosial. Tak hanya itu, banjir kali ini juga memberikan kesempatan langka bagi para pedagang kaki lima untuk membuka lapak baru. Sekarang jualan di sini mas, sambil nyebrang-nyebrang. Lebih laku,
karena pelanggan bisa sambil berenang. Ujar Budi, penjual sate yang dengan cekatan menata dagangannya di atas perahu plastik. Namun, di tengah kehebohan tersebut, pihak Pemprov DKI Jakarta pun mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan menjaga keselamatan. Kami juga memahami bahwa banjir ini memang membuat semua orang menjadi kreatif. Tapi, sebaiknya jangan terlalu bersemangat ya, karena kita juga sedang berusaha untuk mengatasi masalah ini. Ujar seorang petugas Dinas Sumber Daya Air sambil tertawa melihat aksi warga yang sibuk berlatih renang. Meski banjir kali ini membawa sejumlah tantangan, ada satu hal yang pasti, semangat warga Jakarta untuk tetap tersenyum dan beradaptasi meski harus menghadapi situasi tak terduga seperti ini. Emang sih banjir bikin repot, tapi kalau bisa berenang sambil ngedance, kenapa enggak? Kata Bambang Pamungkas yang terlihat asik bermain air di depan rumahnya. Di akhir hari, meskipun Jakarta kembali digenangi air, warga tetap mempertahankan semangat humoris mereka, menjadikan banjir kali ini bukan hanya ujian bagi infrastruktur, tapi juga untuk kreativitas dan ketahanan hati. Mungkin setelah ini Jakarta bisa punya lomba renang tahunan, tapi dengan selamat tentunya. Dan itu dia teman-teman, rangkaian acara yang sudah kami sajikan untuk Anda pagi hari ini. Terima kasih telah membersamai kami di Fafafufu News, tempat di mana berita dan hiburan berjalan beriringan. Saya, Khair Ilmuwan, mengucapkan bahagia selalu. Semoga hari Anda penuh dengan tawa dan tentunya informasi yang berguna. Ingat, tetap ikuti kami untuk berita terbaru dan cerita lucu lainnya. Sampai jumpa di siaran berikutnya hanya di Fafafufu News. Tempatnya berita, tempatnya kamu.